Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Anis Nurul Hikmah dari jurusan S1 Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan arus. Apa sih arus itu? Menurut Anda arus itu apa? Dari yang telah dipaparkan oleh Anonim tahun 2009 mengatakan bahwasannya arus adalah sistem sirkulasi dari samudra dalam yang arah pergerakannya vertikal dan horizontal yang dibangkitkan oleh gaya gravitasi, gaya gesek angin atau wind friction, dan variasi kerapatan air pada bagian yang berbeda dalam samudra. Penjelasan lainnya terkait arus yaitu gerakan air laut menciptakan arus laut. Arus laut adalah gerakan massa air laut dari satu tempat ke tempat lain, baik secara vertikal maupun secara horizontal, dikarenakan tiupan angin atau perbedaan densitas atau pergerakan gelombang yang panjang sehingga menuju keseimbangan. Arus permukaan disebabkan oleh adanya angin yang bertiup di atasnya. Tenaga angin memberikan pengaruh terhadap arus permukaan sekitar 2% dari kecepatan angin itu sendiri. Kecepatan arus ini akan terus berkurang sesuai dengan semakin bertambahnya kedalaman perairan, sehingga akibatnya arah arus laut permukaan mengikuti arah angin. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya arus, yaitu bentuk topografi, angin, perbedaan densitas, temperatur dan cahaya matahari, serta kadar garam. Jenis-jenis arah arus laut ataupun jenis-jenis arus laut. Jenis-jenis arus laut dibedakan menjadi 4 berdasarkan penyebab terjadinya, kedalaman, letak, dan suhu. Berdasarkan penyebab terjadinya, arus laut dikelompokkan menjadi 4, yaitu arus Ekman, arus thermohaline, arus geostropik, dan wind-driven current. Selanjutnya, arus berdasarkan kedalaman terbagi menjadi 2, yaitu arus permukaan dan arus dalam. Arus permukaan sendiri merupakan arus yang terjadi pada permukaan yang memiliki arah gerak horizontal serta dipengaruhi oleh pola sebaran angin. Selanjutnya yaitu arus dalam. Arus dalam merupakan arus yang terjadi jauh di dasar laut. Arahnya tidak dipengaruhi oleh pola sebaran angin serta membawa massa air dari daerah kutub ke daerah ekuator. Selanjutnya arus berdasarkan letak. Ada 2, yaitu arus atas dan arus bawah. Arus atas merupakan terjadi karena adanya gerakan air dari laut yang kadar garamnya rendah ke laut yang kadar garamnya tinggi. Yang kedua yaitu arus bawah. Arus bawah terjadi karena adanya gerakan air dari laut yang kadar garamnya tinggi ke laut yang kadar garamnya rendah. Jadi arus bawah merupakan kebalikan dari arus atas. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan pasang surut air laut. Pasang surut air laut sendiri adalah naik turunnya air laut yang terjadi karena pengaruh gaya tarik bulan dan matahari terhadap bumi. Gaya tarik bulan lebih besar dari matahari karena jaraknya lebih dekat dengan bumi, sehingga pasang surut air laut lebih banyak dipengaruhi oleh bulan. Pasang surut air laut terbagi menjadi 2, yaitu pasang purnama atau pasang besar dan pasang perbani atau pasang kecil. Pasang purnama atau pasang besar sendiri terjadi pada waktu bulan dan matahari membentuk garis lurus dengan bumi. Tarikan gravitasi matahari dan bulan bekerja terpadu sehingga menghasilkan pasang yang tinggi. Ini terjadi setiap 2 minggu pada bulan purnama dan bulan baru. Yang kedua yaitu pasang perbani atau pasang kecil. Pasang perbani sendiri yaitu terjadi ketika bulan dan matahari berada pada sudut tegak lurus terhadap bumi. Gravitasi bulan dan matahari saling melemahkan, yang hasilnya berupa pasang yang lemah. Terjadi kira-kira setiap 2 minggu. Adapun manfaat arus laut sendiri bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia, seperti yang dikatakan oleh Muhammad Hamid tahun 2005.
Arus laut karena tiupan angin dapat mempengaruhi kondisi iklim suatu tempat. Misalnya di Eropa Barat, di musim dingin tidak begitu dingin dan lautnya tidak membeku karena dipengaruhi oleh panas Gulf Stream atau arus teluk. Pertemuan arus panas dan arus dingin merupakan daerah yang kaya akan ikan. Hal ini disebabkan karena di daerah tersebut kaya akan plankton. Arus laut dapat menyebarkan berbagai macam jenis hewan dan tumbuhan ke berbagai belahan dunia. Selanjutnya, saya akan memutarkan sebuah video yang saya dapatkan dari YouTube. Channel YouTube sendiri dari YouTube Fitrica. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata serta kurangnya ilmu dan materi yang saya paparkan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.